Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fardila, mahasiswi IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Geografi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar geografi, yaitu mengenai pendekatan geografi dan contoh fenomena yang berkaitan dengan pendekatan geografi tersebut yang di sekitar lingkungan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian geografi secara umum. Pengertian geografi secara umum adalah ilmu yang meneliti dan menelaah mengenai bumi dan segala prinsip, gejala, dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam dan disebabkan oleh aktivitas manusia. Pengertian geografi menurut para ahli. Pengertian geografi menurut para ahli ini yaitu berasal dari Indonesia dan dari luar negeri. Pertama, pengertian geografi menurut Eratosthenes. Eratosthenes berpendapat bahwa geografi berasal dari kata geografika, yang artinya penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Yang kedua, pengertian geografi menurut Claudius Ptolemaeus. Menurut Claudius Ptolemaeus, geografi adalah sebuah bentuk penyajian seluruh atau sebagian permukaan bumi menggunakan media peta. Ketiga, pengertian geografi menurut Bintarto. Profesor Bintarto berpendapat bahwa geografi merupakan sebuah keilmuan yang mempelajari hubungan kausal yang ada pada gejala-gejala di permukaan bumi. Gejala tersebut dapat bersifat fisik maupun yang menyangkut aspek sosial kehidupan manusia. Gejala-gejala ini dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Keempat, pengertian geografi menurut Karl Ritter. Menurut Ritter, geografi adalah sebuah studi yang mempelajari bumi sebagai tempat hidup manusia. Lingkup studi geografi dapat mencakup berbagai macam fenomena yang ada di permukaan bumi, baik itu yang terjadi secara alami ataupun yang dibuat oleh manusia. Pada geografi terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan atau spasial, pendekatan lingkungan atau ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah atau regional. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan keruangan atau spatial analisis merupakan pendekatan yang khas dalam ilmu geografi. Kenapa? Karena pendekatan ini merupakan tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek geografi secara spasial. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangan atau spasial. Aspek-aspek ruang dan spasial geografi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Peneliti juga harus memperhatikan distribusi atau persebaran interrelasi dan interaksinya. Pada akhirnya diharapkan akan didapatkan manfaat bagi manusia terkait dengan pendekatan spasial geografis ini, baik dalam aspek hidrologi, pedologi, dan klimatologi. Kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini didasarkan pada prinsip ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan dilakukan pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antar
organisme dengan lingkungannya. Pendekatan ini juga berfokus pada perilaku organisme dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Ketiga, ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Dalam pendekatan ini, wilayah-wilayah tertentu dikaji menggunakan metode areal differentiation. Metode tersebut beranggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan inilah yang membuat suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Pendekatan ini juga memperhatikan tentang penyebaran gejala tertentu dan interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Nah, pada slide berikutnya saya akan memberikan satu contoh fenomena banjir yang terdapat di lingkungan sekitar rumah saya, di mana fenomena banjir ini termasuk ke dalam pendekatan ekologi atau lingkungan. Ini contoh videonya. Apa itu banjir? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap. Juga dapat diartikan peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Menurut Ensiklopedia Britannica, banjir adalah tahap air tinggi di mana air meluap ke tepi alami atau buatan ke tanah yang biasanya kering. Dikutip dari situs BNPB, banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air yang meningkat. Pada video di samping, penyebab banjirnya yaitu terjadinya hujan yang lebat dan melebihi kapasitas sistem drainase, dan tersumbatnya parit sehingga air tidak dapat mengalir dengan maksimal, sehingga menyebabkan banjir, dan pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab di parit yang dapat menyebabkan tersumbatnya parit dan mengakibatkan banjir. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.